Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, kita kembali duduk bersama Roja TV dan Radio Roja dalam sebuah kajian membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, masih kita di dalam bab yang ke-32. Penulis kitab Tauhid, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala An-Najdi berkata, babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya itu adalah syaitan yang memberi rasa takut kepada pengikut-pengikutnya, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Hendaknya kalian takut kepadaku jika kalian benar-benar orang beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Dan kita katakan bahwa bab ini menjelaskan tentang termasuk kesyirikan adalah memiliki rasa takut kepada selain Allah, sebagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Yang artinya, dan dari manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Akan tetapi apabila ia disakiti disebabkan karena beriman tersebut, maka ia menganggap gangguan dari manusia itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tapi kalau dia diganggu oleh manusia, disebabkan karena dia beriman tersebut, karena dia taat kepada Allah, maka dia menjadikan gangguan tersebut adalah seperti siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya seperti siksa Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah eh, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengaku beriman, tetapi jika mendapat ujian atau gangguan atau hinaan, celaan dari manusia, mereka meyakini bahwa ini seperti siksa Allah. Artinya mereka takut kepada celaan manusia tersebut. Mereka takut manusia mencelaknya kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini dengan bab termasuk kesyirikan adalah memiliki rasa takut kepada selain Allah sebagaimana memiliki rasa takut kepada Allah. Karena di dalam ayat ini disebutkan siapa yang takut kepada celaan manusia, akhirnya dia tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia tidak beriman. Dan ini menunjukkan takut kepada selain Allah dia samakan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman, orang mencela, mencaci, menghina, kita jangan takut. Jangan takut terhina, jangan takut tercela, jangan takut direndahkan. Asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah dikarenakan dia takut dicela manusia. Dikarenakan dia takut direndahkan oleh manusia. Dia takut kehilangan dunia. Maka takut yang seperti ini, takut yang tercela. Kenapa? Karena khawatir dunianya hilang. Khawatir dunianya hilang. Maka akhirnya dia mengerjakan kemaksiatan karena takut tadi. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada celaan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud dari ayat ini. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis pada halaman 492. Di paragraf yang terakhir, penulis berkata, "Wal insanu la budda an ya'isha ma'an nas." Dan seorang manusia harus hidup bersama manusia-manusia lainnya. Wan nasu lahum iradatun wa tasawwuratun. Dan orang-orang, manusia-manusia lainnya, mereka memiliki keinginan-keinginan, mereka memiliki gambaran-gambaran. Fayutlubuna minhu an yuwafiquhum 'alaiha. Maka manusia tadi, orang-orang tadi meminta kepada dirinya agar sepakat atas sesuatu yang diinginkan oleh manusia-manusia tadi. Wa illam yuwafiquhum adzauhu wa 'adzabuhu. Kalau seandainya si dia ini tidak menyepakati apa yang diinginkan oleh manusia, maka manusia-manusia tadi mencelanya, menyiksanya. Wa in wafaqahum hasala lahul azab taratan minhum wa taratan min ghairi. Tapi kalau seandainya ia menyepakati mereka, maka ia tetap akan mendapatkan siksa. Baik dari diri, baik dari orang-orang yang dia sepakati, atau bahkan dari orang lain. Kaman indahu din wa tuqa halla baina qaumin fujjar zalamah la yatabakkanuna min fujurihim wa dhulmihim illa bimuwafaqatihi lahum au sukutihi anhum. Seperti orang yang mengerjakan agama, seperti orang yang takwa,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal di tengah orang-orang yang ahli maksiat, ahli kezaliman, dan dia tidak bisa keluar dari kemaksiatan mereka, kezaliman mereka, kecuali dengan menyepakati apa yang dikerjakan oleh mereka, atau minimal diam terhadap kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Fa in wafaqahum aw sakata anhum salima min syarrihim fil ibtida'. Kalau seandainya mereka atau ia menyepakati mereka atau diam dari kemungkaran yang mereka lakukan, maka ia akan selamat dari keburukan mereka pada awal-awalnya. Thumma yatasallatuna alaihi bil ihanati wal adha adhafa ma kana yakhafuhu ibtida'an. Kemudian lambat laun mereka ini akan menghinakan orang tadi, mencela, merendahkan orang tadi lebih berkali-kali lipat dari apa yang dia takuti di awal. Lau ankara alaihim wa khalafahum. Kalau seandainya di awal ia mengingkari atas mereka dan menyelisihi kemauan mereka. Wa in salima minhum fala budda an yuhana wa yu'aqaba ala yadi ghairihi. Kalaupun dia selamat dari celaan orang-orang yang dia sepakati tadi dalam perihal maksiat, pasti dia akan dihinakan. Dia akan direndahkan melalui tangan orang lain. Apa maksudnya perkataan ini? Perkataan ini agung ya, subhanallah ya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini. Ada orang manusia, kemudian ada sekelompok manusia. Sekelompok manusia ini ahli maksiat atau tidak taat kepada Allah. Lalu orang ini tinggal di tengah-tengah mereka. Oke. Nah, orang ini kalau seandainya tidak mengikuti mereka ini akan dicela, direndahkan, dihinakan, diganggulah. Tetapi jika orang ini mengikuti mereka dalam kemaksiatan mereka, di dalam kezaliman mereka, maka di awal mungkin orang-orang ini tidak akan mencela ini. Tapi lambat laun, orang-orang ini akan mencela si fulan. Bahkan lebih dahsyat celaannya. Nah, sudah mengikuti yang buruk-buruk. Tidak istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya, kalaupun dia selamat dari celaan orang-orang ini, dia akan dicela oleh orang lain. Dihinakan oleh orang lain. Direndahkan oleh orang lain. Itu gara-gara takut kepada manusia. Takut kepada makhluk. Ya. Pasti orang yang takut kepada makhluk sebagaimana dia takut kepada Allah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jangan takut kepada makhluk. Siapapun dia. Karena orang yang bertauhid, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dia takut kepada makhluk, siapapun dia. Karena rasa takut yang dipenuhi dengan pengagungan dan penghinaan diri kepada yang ditakuti hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka berarti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti. Nah, ini subhanallah ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini luar biasa perkataan ini. Wal insan labudda an ya'isha ma'an nas. Ini sekali lagi saya ulangi ya. Seseorang harus hidup bersama orang lain. Karena dia makhluk sosial. Dan orang-orang lain itu mempunyai keinginan, mempunyai gambaran, mempunyai kemauan-kemauan. Orang-orang lain ini menginginkan si fulan ini
menyepakati mereka. Kalau di dalam ketaatan, iya, bagus. Tapi kalau dalam maksiat, tercela, tidak boleh ikut. Ya, kalau dalam maksiat, tercela, tidak boleh ikut. Kalau si fulan ini akhirnya ikut juga di dalam kemaksiatan, kezaliman, pelampauan batas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin dia akan selamat, tidak dicela oleh orang-orang ini. Tapi dikhawatirkan lambat laun nanti orang-orang ini tetap akan mencela. Bahkan celaan, hinaan, rendahan yang lebih rendah daripada kalau seandainya dia di awal bersabar, tidak ikut-ikutan di dalam kemaksiatan, kezaliman, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar nih, dia bisa akan lebih sedikit, lebih ringan keburukan yang dia dapat dari orang lain. Kalaupun orang ini selamat dari celaan orang-orang ini, maka dia tidak akan selamat dari celaan orang lain, rendahan orang lain, direndahkan orang lain, dan seterusnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Takut yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan kepada yang ditakuti. Ini saya beri contoh lagi lah, biar mudah ya. Jadi misalkan ada seorang pegawai yang jujur. Pegawai jujur. Dia tidak mau korupsi, dia tidak mau menipu, dia tidak mau memalsukan, dan seterusnya. Kemudian di sana banyak pegawai yang tidak jujur. Pegawai yang tidak jujur ini memusuhi yang jujur ini. Nah, memusuhi yang jujur ini. Kalau seandainya pegawai yang jujur ini akhirnya terpaksa dia harus berbohong, berdusta, memalsukan, memarkup, dan seterusnya, maka pada saat itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tidak direndahkan oleh orang-orang yang tidak jujur ini. Di awal-awal, tapi di akhir nanti juga akan dicela oleh orang-orang yang tidak jujur ini. Kamu sama aja, kamu tidak beriman, kamu tauhidnya, kamu dihinakan, direndahkan. Kamu juga begitu, tidak jujur. Ya, di awal-awal mungkin tidak akan direndahkan, dihinakan, karena mereka merasa, wah, kita dapat teman nih. Tapi pada suatu saat nanti dia juga akan dihinakan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau dia selamat, yang jujur ini selamat karena akhirnya mengikuti yang tidak jujur, ya, selamat dari celaan, hinaan, rendahan, kemudian gangguan, maka dia akan dihinakan, direndahkan oleh orang lain. Dan itu pasti. Karena setiap kemaksiatan pasti mendatangkan keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. Allah. Maka hendaknya orang kokoh dengan sebenar-benar kokohan dengan mengambil apa yang dinasihatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Aisyah berkata, siapa yang membuat Allah ridha dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dari tanggungan manusia.
Jangan takut. Yang penting cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia mau mencela, merendahkan, menghina, mengapakan saja, ya, yang penting cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kafahullah mu'natan nas. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya. Wa man ardan nas bi sakhatillah lam yughnau anhu minallahi syai'a. Yang artinya siapa yang mencari ridha manusia, orang senang kepada dia, tapi Allah murka, ya, maka Allah tidak akan menolongnya sedikit pun. Nah, itu ya. Hati-hati, jadi jangan takut kepada celaan manusia, kepada hinaan manusia. Selama kita taat kepada Allah, kita istiqamah, jangan takut celaan manusia, jangan takut hina. Kenapa? Karena selama Allah ridha, niscaya Allah akan mencukupkan orang-orang yang tidak suka tadi. Faman hadahu Allah wa alhamahu rushdah wa waqahu syarra nafsih imtana'a minal muwafaqa ala fi'lil muharram. Nah, ini dia. Ini yang penting. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, kemudian dijaga oleh Allah keburukan dirinya, Allah akan menahan orang tersebut dari mengerjakan hal yang diharamkan. Wa sabri ala adawatihim, dan sabar terhadap permusuhan orang-orang tersebut. Nah, kita tidak mau mengikutinya. Ya. Tsumma takunu lahul 'aqibah fid dunya wal akhirah. Kemudian jadilah al-'aqibah fid dunya wal akhirah. Akhir yang baik bagi yang taat kepada Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Meskipun orang-orang tidak suka, meskipun orang-orang tidak senang, gitu ya. Tsumma أخبر تعالى عن حال الداخل من الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang masuk, keadaan orang-orang yang masuk dalam keimanan tanpa ilmu pengetahuan. Dan bahwasanya jika ia diuji dalam ketaatannya kepada Allah, maka dia menjadikan ujian yang dia dapati dari manusia, entah celaan, hinaan, rendahan, ya, dari manusia, ini adalah untuknya. Wa hiya adzahum wa nailuhum iyyahu bil makruh. Ujian manusia itu maksudnya adalah gangguan manusia, kemudian orang-orang memberikan sesuatu yang buruk kepada dirinya. Wa huwa al-alam alladzi la budda an yanala ar-rusulu wa atba'uhum mimman khalafahum. Dan inilah gangguan yang mana setiap rasul pasti mendapatinya. Ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti rasul juga mendapatinya. Mendapati dari siapa yang mengganggunya? Dari orang-orang yang menyelisih para rasul alaihi salatu wassalam. Ja'ala dzalika fi fararihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi yanalu bihi ka'adzabillah alladhi farra minhu al-mu'minuna bil iman. Maka orang tersebut yang dia tadi ganggu oleh orang lain, dia menjadikan bahwa gangguan tersebut seperti siksa Allah Subhanahu wa taala yang dia lari darinya, yang orang-orang beriman lari darinya dengan keimanan. Maksudnya begini, ada orang taat kepada Allah, ada beberapa orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah ini takut orang yang tidak taat ini mencela dirinya. Karena kalau seandainya mereka ini mencela dirinya, maka dia sedih nanti. Dia tidak tenang nanti. Tidak nyaman hidupnya nanti. Gitu ya. Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Akhirnya dia bermaksiat gara-gara itu. Gara-gara agar tidak diganggu oleh orang lain, tidak direndahkan oleh orang lain, tidak dibuat buruk oleh orang lain. Akhirnya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak mendapatkan gangguan dari orang lain. Nah, kelakuan dia ini persis seperti orang-orang beriman yang menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah karena takut siksa Allah. Nah, itu maksudnya. Orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, lalu dia mentaati orang lain karena dia takut akan gangguan dari orang lain tersebut. Takut orang lain itu merendahkannya, menghinakannya, melecehkannya. Sebagaimana orang-orang beriman takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman ketika takut kepada siksa Allah, dia jauhi larangan, dia kerjakan perintah. Nah, ini begitu juga orang ini. Karena takut kepada celaan manusia, hinaan manusia, rendahan manusia, akhirnya dia mengerjakan yang diminta oleh manusia tersebut, meskipun itu bermaksiat kepada Allah. Dia menjadikan keburukan dari manusia seperti siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Nah, ini rasa takut yang tercela. Ya, berapa banyak pegawai tidak menasehati bosnya saat rapat dan sudah mau habis waktu sholat. Dan nasihati. Kenapa? Karena takut nanti bosnya akan memecatnya kah? Bosnya akan mengurangi gajinya kah? Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-mu'minuna li kamali basiratihim qarru min alami adzabillah ila iman. Orang-orang beriman dengan kesempurnaan ilmu pengetahuan mereka lari dari beratnya siksa Allah kepada keimanan. Ini karena takut akan siksa Allah, maka akhirnya mereka beriman. Wa tahammalu ma fihi min al-alami zail al-mufariq an qurb. Dan mereka sanggup menahan sesuatu dari keburukan yang hilang, yang berpisah dari waktu dekatnya. Itu orang beriman. Orang beriman dia tidak akan peduli orang mencelaknya, menghinanya. Yang penting Allah ridha kepadanya. Ya, celaan manusia, hinaan manusia, rendahan manusia hanya sementara di dunia. Yang penting dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang beriman. Ya. Farra min alam adzabihim ila alam adzabillah. Maka ia lari dari sakitnya hukuman mereka kepada sakitnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia lebih takut kepada sakitnya hukuman Allah dibandingkan sakitnya gangguan manusia. Ya, lebih baik dia taat kepada Allah agar tidak dihukum oleh Allah karena dia tahu sakitnya siksa Allah. Ya. Lebih baik dia menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Ya. Agar dia terlepas dari siksa Allah, sakitnya siksa Allah. Ya. Faja'ala alama fitnatan nas fil firar minhu bimanzilati azabillah. Nah, orang ini menjadikan sakitnya gangguan manusia di dalam perihal menjauhinya seperti siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia taat kepada manusia, takut orang-orang lain menjauhinya, takut orang-orang lain tidak mengurusnya. Akhirnya dia takut sebagaimana dia takut kepada Allah. Nah, ini kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Wa idza nasarallahu jundahu awliyahu qala inni kuntu ma'akum wallahu a'lamu bima antawa alaihi sadruhu min an-nifaq. Kemudian wa ghubnu kullil ghabni idh istajara min ar-ramda bin nar. Ya, sungguh sangat merugi ketika dia menyewakan api yang panas. Wa farra min alami sa'ah ila alamil abad. Dia lari dari sakitnya
hukuman sebentar, ya, tetapi nanti di akhirat mendapatkan sakitnya hukuman yang terus menerus. Jadi gini para ikhwah, kalau orang takut kepada manusia akhirnya bermaksiat, dia takut manusia tersebut akan menyiksanya, merendahkannya, menghinakannya, tapi akhirnya dia bermaksiat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya dia berubah sikap. Dia harus lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah agar terhindar dari sakitnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Agar terhindar dari sakitnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, ya. Kalau ada orang takut kepada manusia, karena manusia ini nanti bisa mencelanya, menghinanya, memburukannya, merendahkannya, lalu dia bermaksiat kepada Allah gara-gara takut kepada manusia tersebut. Nah, ini kemunafikan. Inilah kemunafikan. Ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fil ayati raddun 'ala al-murji'ati wal qarramiyah. Di dalam ayat tadi, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 10, terdapat bantahan terhadap orang-orang murji'ah dan karramiyah. Wa wajhuhu, sisinya adalah seperti ini. Annahu lan yanfa' haula'i qauluhum amanna billah. Bahwa ucapan mereka tidak bermanfaat. Yaitu ketika mereka mengucapkan kami telah beriman kepada Allah. Ma'adami sabrihim ala adha man adahum billah. Fala yanfa'ul qaul wa tasdiq bidunil amal. Yang artinya, dengan ketidaksabaran mereka atas gangguan orang yang memusuhi mereka, ya, dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat ucapan dan kepercayaan tanpa amal. Fala yusaddaqul imanu syar'i 'ala al-insan illa biijtima'i thalatha, at-tasdiqu bil qalbi wa 'amalihi wal qawlu bil lisan wal 'amalu bil arkan. Maka tidak benar keimanan seseorang, ya, kecuali dengan ketika terkumpul salah satunya. Yang pertama, membenarkan dengan qalbu dan mengamalkannya. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, beramal dengan anggota tubuh. Dan wahada qawlu ahli sunnati wal jamaah salafan wa khalafan. Ini adalah ucapan ahli sunnah wal jamaah, baik ketika dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, atau yang setelahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Fihi al-khawfu min mudahanatil khalqi bil haqq wal ma'sumu min man asamahu Allah ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat rasa takut min mudahanatil haqq, al-khalq fil haqq, yaitu dari berpura-pura terhadap makhluk di dalam perihal kebenaran. Wal ma'sum man asamahu Allah taala, dan orang yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak boleh takut terhadap makhluk di dalam kebenaran, di dalam menegakkan kebenaran, nggak boleh. Kalau seandainya kebenaran harus tegak, meskipun berhadapan dengan seseorang, maka dia harus menegakkan kebenaran. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita akan memasuki hari-hari yang paling agung sepanjang masa sealam semesta. Asyru Dzulhijjah. Asyru Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung sealam semesta sepanjang masa. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada beramal saleh pada hari-hari ini. Yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak juga berjihad di jalan Allah. Pahalanya mengalahkan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berperang dan mengorbankan nyawa, hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Bahkan saking agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan tidak sedikit dari para ulama salaf dan ulama khalaf mengatakan 10 hari malam yang 10 adalah Asyru Dzulhijjah, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia adalah sahih. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung sepanjang masa sealam semesta. Karena dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, "Walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyaz 'ashr Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Yang nampak jelas bahwa sebab tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya pokok-pokok ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama salat, yaitu salat Idul Adha. Yang kedua puasa, yaitu puasa hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Yang ketiga sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban dan bersedekah dengan dagingnya. Yang keempat berhaji, dan itu semua tidak bisa dilakukan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan di dalam Sunan Ad-Darimi, para ulama salaf apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak ibadah. Sebagaimana kisah dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas tadi. Beliau "Idza dakhalat al-'ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakad yaqdir 'alaih." Beliau benar-benar bersungguh-sungguh beribadah sampai-sampai hampir saja tidak ada yang sanggup ibadahnya seperti ibadah beliau. Makanya seorang tabi'i juga berkata, Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yu'azzimuna 13. Mereka senantiasa mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Al-ashr al-akhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal ashr al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal ashr al-awwal min al-Muharram, dan 10 hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Oleh karena itu, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah perbanyaklah puasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 9 min Dzulhijjah. Beliau senantiasa berpuasa di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, perbanyaklah takbir, tahlil, tahmid, tasbih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah
untuk beramal saleh di dalam hari-hari tersebut daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh para ulama dengan jalan-jalan riwayatnya yang banyak. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika di Mina bertakbir di tendanya. Maka akhirnya orang-orang satu masjid mendengarnya. Orang-orang di pasar mendengarnya. Akhirnya takbir menggema di Mina. Dan ini adalah salah satu yang kesunahan Rasulullah SAW yang hampir hilang, musnah di tengah kaum muslim. Bertakbirlah dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Di mana-mana. Kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk berzikir kepada Allah SWT. Yang ketiga, berkurbanlah. Dan berkurban amalan yang diwajibkan oleh sebagian ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, dan yang lainnya. Mewajibkan. Dengan dalil, meskipun jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Dengan dalil, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya di setiap rumah, hendaknya di setiap tahunnya ada kurban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana lahu si'ah lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dekati tempat-tempat masjid kami. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah 10 sinin yudhi. Beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya berkurban. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berkurban menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkurban mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban adalah kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Berkurban membersihkan hati yang kotor. Berkurban mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh yang lainnya, dan khusus di hari Arafah maka hendaknya kaum muslimin yang tidak berhaji berpuasa. Dan sebagian ulama mengatakan juga berdoa dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Adapun kaum muslimin yang berhaji maka berwukuflah di Arafah, berdoa dari mulai tergelincir matahari ke arah barat menunjukkan waktu zuhur sampai terbenam matahari menunjukkan waktu maghrib. Semoga kaum muslimin yang tahun ini menunaikan ibadah haji dimudahkan melaksanakan ibadah hajinya dan diberikan keselamatan sampai pulang ke tanah air masing-masing. Dan semoga yang tidak berhaji diterima amal ibadahnya, dan bagi siapa yang sudah berniat tapi belum dimudahkan, semoga dia tetap mendapatkan pahala yang besar, yang sempurna sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.